Saudari-saudaraku yang terkasih, penyakit yang sering kita alami dalam hidup sehari-hari, selain masuk angin tentu saja, kita itu mudah lupa. Lupa naruh barang di mana, lupa mau buat apa setelah ini, saking tidak fokusnya, saking banyak pekerjaannya, atau lupa angkat jemuran macam-macam, banyak lupa. Teman saya seorang Romo itu ya pernah marah-marah ya, mencari mana kacamata saya mana, ya di sini, nggak kemana-mana. Ya. Maka kita butuh penolong yang lain agar tidak lupa. Maka kita buat catatan ya, supaya nggak lupa. Atau sekarang canggih ada HP, ya, ada reminder, ya, atau minta tolong teman mungkin. Tolong ya, nanti saya diingatkan. Itu pun masih bisa terlewat. Entah karena kita lupa mencatat, lupa minta tolong, atau teman kita yang kita andalkan untuk mengingatkan lupa juga. Bisa terjadi. Nah, bagaimana kalau penyakit lupa ini merasuki kehidupan rohani dan spiritual kita? Nah, ini masalah. Paus Fransiskus pernah menyebut kata spiritual Alzheimer, ya, untuk menunjuk pada pribadi yang lupa bahwa Allah itu selalu ada, menyertai dan berbelas kasih. Kisah anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang itu adalah gambaran yang paling gampang untuk menunjukkan kelupaan spiritual ini. Anak sulung itu kaget ketika adiknya pulang dipestakan. Kok bapaknya baik sekali? Loh, kok dia kaget? Ya kan? Anak sulung ini juga marah karena merasa tidak pernah dipestakan. Nah, dia lupa, ya. Lupa dia bahwa bapak itu memang berbelas kasih, itu bapaknya. Kok dia bisa nggak tahu? Lupa dia bahwa selama ini ya dia ada bersama dengan bapaknya, dia dicintai dan hari-harinya makanan berlimpah, sudah seperti pesta sehari-hari. Tapi dia lupa. Nah, ini kerap kali menjangkit hidup kita. Kita lupa bersyukur. Penuh amarah, kebencian, dendam dalam hati kita. Kalau kita ada dalam masa-masa seperti itu, kita butuh penolong. Kelupaan macam itu membutuhkan pertolongan satu-satunya, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus tidak akan bisa lupa. Dalam Injil Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menolong kita untuk mengajarkan segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan, dan mengingatkan kita semua tentang apa yang telah dikatakan Yesus. Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dialah penolong yang tidak akan pernah bisa lupa. Ada istilah Yunani dalam Injil Yohanes yang merujuk pada Roh Kudus itu, yaitu Parakletos, yang jika diterjemahkan itu ada beberapa arti, yaitu penolong, penasehat, dan pembela. Maka kalau kita misalnya, ini contoh konkret, melakukan suatu dosa atau kita menjauh dari kehendak Allah, lalu kita merasa bersalah, kita merasa menyesal, kita khawatir karena dosa yang kita lakukan itu adalah pendampingan dan nasihat Roh Kudus yang menegur kita, yang mengingatkan kita agar tidak semakin terperosok jauh dalam dosa. Kalau sudah ada peringatan itu diabaikan saja, nah ini makin terperosok dalam dosa.
Sebaliknya, ketika kita melakukan kehendak Allah, kita berbuat sesuai dengan kehendak Allah, berbagi dengan tulus, penuh kasih, kita mengalami apa? Kegembiraan. Pernah kita pasti mengalami. Sukacita, ada rasa damai, tenang dalam hati. Itulah pembelaan, itulah peneguhan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu, ya itu tadi konkret, itu dekat dengan kita. Ada dalam hati kita, menyertai kita. Percayakah kita pada tuntunan Roh Kudus ini? Jangan percaya pada orang lain, apalagi pada manusia. Soal umur itu tidak bisa bohong. Ya. Saya pernah cerita ada seorang opa berumur 85 tahun. Sudah duda ditinggal pergi istrinya. Suatu kali berjumpa dengan oma juga janda. Juga umur 82 tahun. Karena mereka sering ngobrol ya. Opa ini jatuh cinta sama si oma ini. Dan tidak kuasa menahan diri untuk mengatakan, kamu mau gak menikah sama aku? Gitu ya. Nah, si oma menjawab, iya mau. Wah seneng banget si opa ini ya. Malam tidur nyenyak. Tapi ketika pagi bangun dia lupa. Apa jawaban oma itu kemarin? Ya. Oma itu menjawab ya apa tidak gitu ya. Nah, karena anaknya opa ini melihat opa kok sedih ya. Dan gak mau makan. Anaknya usul sudah opa telepon saja toh. Dengan malu-malu si opa telepon oma itu. Aku kemarin tanya, apakah kamu mau menikah sama aku? Tapi aku lupa apa jawabanmu. Oma itu menjawab, untung kamu tanya. Saya jelas menjawab, ya tapi lupa kepada siapa. Sama-sama lupa ya. Saudari-saudara, daya Roh Kudus itu luar biasa. Daya Roh Kudus itu mengubah kita, memperbarui hidup kita ya, melalui pertolongan, pendampingan dan pembelaannya. Roh Kudus itu sungguh-sungguh mengubah pribadi. Maka kalau ada orang mengalami pertobatan, mengalami kesadaran baru, menjadi pribadi yang lebih baik, itu tuntunan Roh Kudus. Kalau kita melihat hidup Petrus misalnya. Sebelum bertemu Yesus, dia siapa? Petrus itu ya nelayan biasa. Enggak terlalu pandai bicara, emosinya meluap-luap. Ya. Setelah bertemu Yesus, Petrus mengalami pertobatan terus-menerus sebagai penjala manusia. Sampai tiba pada saat Pentakosta itu. Dalam bacaan pertama, Petrus di antara para murid lain mampu mengajar luar biasa. Bahkan pengajarannya itu bisa dipahami, ditangkap oleh banyak orang dari berbagai suku dan bahasa. Bagaimana mungkin ada perubahan yang sedemikian signifikan yang luar biasa kalau bukan peran Roh Kudus. Petrus menjadi pribadi yang juga penuh cinta. Tidak seperti sebelumnya meledak-ledak. Ada perubahan, ada pembaruan hidup yang dialami para murid sejak mereka dicurahi Roh Kudus. Coba Anda renungkan, bagaimana Anda bisa di titik ini sampai sekarang ini, dalam situasi kondisi sekarang ini. Pasti Anda mengalami, merasakan peran Roh Kudus dalam hidup Anda. Kalau kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus, rahmat Tuhan itu akan bekerja. Kalau terbuka. Kalau tadi ada perasaan, ada suara dalam dirimu yang membawa pada kebaikan, artinya terbuka ya, pada bimbingan Roh Kudus. Maka rahmat itu akan berdaya guna, akan mengubah dan memperbarui hidup kita. Roh Kudus telah dicurahkan pada kita saat pembaptisan dan dilengkapi dengan 7 karunia Roh Kudus yang kita doakan setiap kali novena Roh Kudus itu
saat menerima sakramen Krisma. Namun segala rahmat itu menjadi efektif, menjadi berdaya guna. Mengubah kita kalau kita mau terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Kita mau terus berdoa, menjalin relasi dengan Kristus ya. Dalam setiap pergulatan hidup kita yang barangkali tidak mudah ya. Mau terus belajar, itu terbuka. Orang kalau enggak terbuka enggak mau lagi belajar. Merasa diri paling benar ya. Mau terbuka, belajar. Terus melayani ya. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Itulah maksudnya terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Saudari-saudara, semoga kita dicurai Roh Kudus dan terbuka pada bimbingan Roh Kudus yang menolong, membimbing dan membela kita, agar kita tidak lupa pada Tuhan, melainkan diubah, diperbarui makin serupa dengan Kristus. Amin.